Baik, terima kasih. Kita masih di Damai Indonesiaku. Sedikit mereview apa yang ditanyakan Ibu Sejariatun. Bagaimana mengamalkan ilmu dengan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Ustadz Fatih Rishad, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Sujariatun yang saya muliakan. Ya, kembali lagi, akhlak itu adalah buah daripada ilmu. Akhlak itu ibarat makmum, ilmu itu ibarat imam. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu contoh saja. Ada seorang sahabat yang menurut Nabi ini orang ahli ibadah. Tapi dalam hati Nabi kayaknya ini orang ahli ibadah. Dia bisa banyak tahajud, dia bisa banyak ibadah karena dia. Kalau bahasa saya di kampung saya itu jidatnya bukan hitam guru, nggak ada jidatnya. Saking banyak sujud. Saudara yang saya muliakan, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah nyindir itu orang, Pak. Qaribu wasaddidu. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Ibadahlah kalian kepada Allah. Wasaddidu, dan biasa-biasa saja. Jangan berlebihan, ujung-ujungnya ujub bangga. Oh, saya sudah bisa hatam Quran seminggu sekali. Saya bukan dari Allah. Oh, saya sudah bisa puasa Senin Kamis. Saya bukan Allah yang kasih. Oh, saya sudah bisa tahajud 20 rakaat. Bukan saya, Allah yang kasih. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa selamat dunia akhirat dengan amal ibadahnya. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali dengan rahmat dan karunia Allah. Sahabat nyeletuk lagi. Wala anta ya Rasulullah. Termasuk engkau ya Rasulullah. Wala ana, termasuk saya. Kita dan Rasulullah itu sama. Rasul tauladan kita. Tidak ada seorang masuk surga tanpa rahmat Allah. Nah, rahmat itu akan diberikan kepada orang yang berakhlak. Insya Allah. Itu sama juga disamakan dengan sebuah kata mahfuzat, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ketika orang berilmu tanpa berbuat amal yang baik, maka bagikan pohon yang tidak berbuah, orang tidak bisa menikmati buahnya. Begitu Ustaz Fatih ya, Masya Allah. Berikutnya saya ke Pak Kardi yang insya Allah akan dijawab oleh Abah Rod Bahar. Silakan Pak Kardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kardi. Jamaah Masjid Jami Nur Huda Bekasi. Mau nanya Pak Kiai, bagaimana mendapatkan akhlak yang baik dan ilmu yang baik yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tegas, padat, singkat nih Abah, silakan ya Abah. Luar biasa Pak Kardi, pertanyaannya singkat tapi padat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada yang paling tinggi ilmunya mengalahkan ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6.666 ayat ada di benak Nabi kita. 114 surat Al-Quran ada di benak Nabi kita. 1.027.000 huruf ada di benak Nabi kita. 14,5 abad yang silam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. La-nya sumpah, kodnya tahqiq, artinya aku bersumpah kata Allah. Kod tahqiq, benar-benar fi rasulillah, dalam pribadi Rasulullah SAW yang tinggi ilmunya itu ada contoh yang baik. Di antara contoh yang baik yang ada dalam pribadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Ketika Rasulullah SAW pulang dari berdakwah, berjumpa dengan seorang kakek tua renta, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat matanya. Tangannya hanya minta-minta karena sudah ditinggal anak, famili dan saudaranya. Rasulullah langsung pulang, kemudian mengambil tepung gandum, diadon dengan tangannya sendiri, dibakar, diantar dengan Rasulullah SAW setiap pagi dan setiap sore.
Kemudian itu dilakukan sampai beliau meninggal dunia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang ke rumah putrinya tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Fatimah, tolong engkau jujur nilai aku. Sudahkah aku mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna? Anaknya menjawab, aku bukan karena sebagai anak engkau wahai ayah, tapi aku menilai engkau lah yang sudah paling sempurna dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain yang menirukan akhlak Rasulullah SAW. Kecuali satu yang belum ayah lakukan. Di sana ada seorang kakek yang sudah tua renta, tidak punya sanak famili, kerjanya hanya minta-minta. Rasul sejak hidupnya sampai meninggalnya tiap pagi dan sore mengirim roti ke sana. Maka Abu Bakar Siddiq pulang langsung menirukan Rasulullah SAW, membawa roti yang diadon oleh tangannya, dibakar oleh tangannya, dibawa ke kakek itu. Kemudian langsung disuapkan roti itu. Karena roti Arab itu keras, kakek sudah tidak punya gigi, cuma gusi saja. Sehingga kakek itu sulit untuk mengunyah, akhirnya disemburkan. Dikira tidak ada orang, tapi ke wajah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hampir-hampir marah. Kata Abu Bakar Siddiq, aku yang setiap pagi dan sore mengantar roti, kenapa engkau semburkan bubuk roti itu ke wajahku? Kata si kakek, engkau bukan yang setiap pagi dan sore mengantar roti. Yang setiap pagi dan sore mengantar roti kepadaku, roti itu dikunyah dulu oleh mulutnya. Apabila sudah halus, karena dia sudah tahu bahwa aku tidak bergigi, dia hantarkan roti yang sudah halus itu ke dalam mulutku. Abu Bakar Siddiq nangis. Seperti itu akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika Abu Bakar Siddiq datang, itu si kakek sedang mengucapkan Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad gila, Muhammad gila. Rasul tidak terkesan dengan ucapan si kakek itu, karena si kakek itu disuruh Abu Jahal untuk mengucapkan Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Masa bodoh ia mengucapkan apapun buat aku, karena setiap kebaikan adalah aku yang akan menerima kebaikan. Setiap orang melakukan keburukan, maka dia akan yang menerima keburukan. Bapak Ibu sekalian, seperti itu akhlak baginda Rasul yang tinggi, ilmunya luar biasa. Masya Allah, luar biasa, begitu indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu terkesan seorang Yahudi yang selalu mengatakan Muhammad Majnun. Namun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan akhlak yang sangat indah, begitu terkesannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan ilmu yang tinggi dan juga termasuk akhlak yang luar biasa sekali, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan mohon pamit undur diri. Insya Allah nanti akan teruskan di akhir doa oleh Ustadz Fatih Rizad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma anzalta wa ma qasamta fi hadzal yawm min khairin wa afiyatin wa sihatin wa salamatin wa ghanimatin وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت وما قسمت فيه من سوء وبلاء وداء وشر وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.